Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik kami yang mengikuti ujian mandiri, nah boleh adik-adik membahas soal di website kita di ruangparabintang.com. Nah, adik-adik bisa langsung berkunjung di website kita dan jangan lupa dikunjungi di fanpage Ruang Para Bintang yang akan selalu update dengan soal ujian mandiri. Adik-adik boleh klik langsung di sini, nanti adik-adik bisa dapatkan soal-soalnya. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan soal dan informasi lebih, nah boleh lihat di sini. Ini ada jadwal pendaftaran ujian mandiri, SMM dan SMPD, USU dan SM Unimed. Tinggal nanti diklik. Kemudian untuk soal-soalnya boleh dicek di sini, langsung diklik saja ini. Nah, adik-adik boleh lihat soalnya di sini. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempelajarinya dan berguna bagi adik kami semua. Nah, oke, jadi silakan dikunjungi saja dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soalnya. Check it out. Oke, langsung kita masuk kembali di pembahasan soal nomor 61 ya. Nah, nilai minimum dari Z sama dengan 4X dikurang Y yang memenuhi syarat 3X tambah Y lebih besar sama dengan 15, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10, X tambah Y lebih kecil sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi yang ditanya nilai minimumnya. Jadi yang pertama, adik-adik langsung ya seperti yang kalian pelajari waktu di SMA. Nah, coba langsung kita buat saja gambarnya di sini ya. Sorry ya. Ya. Oke. Nih. Nah, kemudian ini. Nah, jadi yang pertama ini untuk 3X ya, untuk 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 15. Nah, kalau kita anggap X-nya 0, berarti 3 kali 0, ya kan? Berarti Y-nya 15 gitu ya. 5, 10, 15. Berarti di sini. Nah, kalau kita tutup atau kita ganti Y-nya 0, berarti X-nya 15 bagi 3. Berarti 5 di sini. Nah, baru kemudian ini saya hubungkan kedua titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nih. Nah, berikutnya ya. Untuk ini, X tambah 2Y, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau X-nya 0, maka Y-nya 5. Berarti di sini. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 10 di sini. Oke, ini saya hubungkan. Seperti ini. Oke, kemudian yang ini X tambah Y lebih kecil 15. Berarti 15, di sini 15 gitu kan. Oke, yang ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan masalah arsiran lebih besar yang ini. Yang pertama kan ini dia, ini yang pertama garisnya. Ini yang kedua. Ini yang pertama ya, kedua, yang ini yang ketiga. Oke. Jadi kalau kita arsir berarti ini kan ke atas ini. Ini ke atas, ini yang ini ke atas. Oke, yang ini ke atas nih. Oke. Kemudian ini juga ke atas. Ini saya coba arsir. Ini. Oke. Kemudian yang ini ke bawah. Gitu. Yang ini kan ke bawah tadi ini. Nah, karena lebih kecil nih. Nah, baru ada lagi X lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan. Ke kanan dan ke atas untuk yang ini ya. Nah, ini ke kanan. Di sini ke kanan. Oke. Baru ke atas. Nah, jadi paling banyak diarsir itu ya di sini. Di sini. Nah, ini ya. Ini supaya ada dipahami ini. Oke. Nah, jadilah menjadi daerah arsir. Daerah arsir gitu. Oke.
Nah, jadi kita tentukanlah dulu titik-titik per teksnya. Berarti yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu kan. Nah, karena ini ada titik potong. Nah, jadi yang ini jelas 0,15 kan. Nah, yang ini berarti 15,0. Sedangkan yang ini adalah 10,0. Nah, ini kita perhatikan berpotongan yang mana. Berarti yang berpotongan itu 1 dengan 2 ya. Nah, di sini 1 dengan berapa ini? 1, yang ini tadi 1, ya 1 dengan 2. Jadi karena berpotongan 1 dan 2, berarti kita eliminasi. 3x tambah y itu sama dengan 15. X tambah 2y sama dengan 10. Nah, ini kita kali 2, berarti 6x tambah 2y 30. X tambah 2y berarti 10. Nah, ini kita kurang. 5x habis, ini 20 kan? Berarti x-nya 4. Nah, kalau x-nya 4 berarti y-nya dari sini kan x-nya 4. 10 kurang 4, 6, 2y berarti 3 ya. Jadi ini dapat 4,3. Nah, jadi kita masukkan karena fungsi objektifnya ini 4x dikurang y. Nah, kita masukkanlah 4,3, maka hasilnya 4 kali 4, 16 dikurang 3, 13. Kemudian ada lagi 0,15. Nah, kalau 0,15 berarti di sini 4 kali 0, 0 dikurang 15, berarti min 15. Kemudian ada 10,0 ya kan, 10,0 berarti di sini 4 kali 10, 40, kurang 0 berarti 40. Kemudian ada 15,0 berarti 60 dikurang 0 berarti 60 gitu. Nah, jadi yang minimum ya min 15 ya kan, berarti min 15 yang minimumnya. Jadi jawabannya E ya. Oke, demikian penyelesaian soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas di soal nomor 62 ya, mengenai peluang. Dalam sebuah kotak terdapat 5 pasang bola. Warna setiap pasang bola sama tetapi berbeda dengan pasangan bola lainnya. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan warna yang sama ialah. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Di sini ada bola. Nah, bola itu ada 10. Jadi 10 bola ya, 10 bola. Nah, tapi di sini ada bola misalnya kalau biru, di sini ada biru gitu. Jadi 2 masing-masing, misalnya kuning, di sini juga kuning. Kemudian di sini kuning 1, kuning 2 gitulah. Biru 1, biru 2, hijau 1, hijau 2, kemudian putih 1, putih 2, merah 1, merah 2 gitu. Jadi ada seperti ini. Nah, jadi otomatis kita cari dulu ruang sampelnya, kombinasi 2 karena 2 yang mau diambil dari 10 bola. 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Dari mana 8 faktorial? 10 kurang 2. Jadi ini 8 faktorial kali 9 kali 10 per 2 kali 1 kali 8 faktorial. Ini kita coret aja nih. 2 bagi ini, 5 di sini, berarti ini 45 kan. Nah, kemudian kita mau cari kejadiannya. Peluang terambilnya bola berwarna sama. Nah, kalau dia bola berwarna sama, jelas dia kalau dari sini berarti kan hanya 5. 5 ya. 5 yaitu kalau enggak merah, merah, biru, biru gitu ya. Berarti ada 5 gitu aja. Karena 5 pasang gitu. Karena diharapkannya 2 yang terambil itu adalah warnanya sama. Berarti ada 5 kejadiannya. Berarti peluangnya berarti langsung aja NA kita bagi dengan NS. Nah, berarti di sini 5 kita bagi saja dengan 45. Sama-sama kita bagi 5, 1 per 9. Jadi jawabannya adalah D. Itu dia, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 63 ya.
Panjang ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga ialah 60 dan luas segitiga ialah A, maka A dikurang 30 sama dengan titik-titik. Nah, jadi caranya adik-adik boleh ingat konsepnya bahwasannya ini kalau dia segitiga siku-siku, maka kita ingat triple Pythagoras yang paling sederhana, 3x, 4x, 5x gitu. Nah, jadi adik-adik boleh lihat di sini 3x, 4x, 5x. Nah, inilah triple Pythagoras. Jadi ya inilah dia mungkin konsepnya untuk aritmatika gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini, ingat dalam konsep aritmatika boleh kalau U1 di sini, U2 di sini, U3 di sini. Nah, jadi kalau kita totalkan katanya keliling adalah 60, maka adik-adik boleh jumlahkan 3x tambah 4x tambah 5x sama dengan 60. Jadi 3, 4, 5 berarti 12x sama dengan 60, maka x-nya 60 bagi 12 yaitu 5. Nah, jadi otomatis di sini untuk 3x ya kan berarti 3x itu adalah 15 gitu kan. Untuk 4x itu adalah 20, untuk 5x adalah 25. Nah, karena katanya luas segitiga ini adalah A, di mana rumusnya adalah setengah alas ya kan dikali tinggi. Nah, alasnya 3, tingginya 4. Jadi setengah dikali 20 dikali 15 itulah A. Ini berarti kita coret ya kan. Berarti di sini jadinya 10. Maka A adalah 150. Nah, pertanyaannya adalah A dikurang 30. Nah, jadi 150 kurang 30. Jadi 120. Oke, jawabannya C ya. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal 64 ya. Jika segitiga ABC siku-siku di B, sudut A sama dengan 2 kali sudut C, dan BC 15, maka keliling segitiga ABC. Nah, oke, sekarang kita coba selesaikan. Nah, jadi di sini ingat sudut A sama dengan 2 kali sudut C. Nah, jadi di sini siku-siku katanya di B, gitu ya, siku-siku di B. Maka dari sini otomatis ini 90 gitu. Jadi lebih gampangnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti kan dari sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat gitu kan. Nah, jadi dari sini sudut B-nya sudah ada 90, berarti sudut A tambah sudut C-nya berarti 180 dikurang 90 gitu. Nah, berarti sudut A ditambah sudut C-nya itu adalah 90 derajat. Nah, jadi total antara sudut A ditambah C segini. Jadi sudut A itu berarti dari sini kita buat sudut A dibanding dengan sudut C kan gitu kan. Sudut A dibanding dengan sudut C, maka ini 2 banding 1. Jadi dari sini kita buat berarti 2/3 dikali 90 berarti 60 derajat. Nah, berarti sudut B-nya berarti sekitar 1/3 kali 90, maka ini 30 derajat. Jadi betullah konsep ini. Nah, jadi dari sini ya kan, dari sini kita buat yang ini sudut A-nya berarti di sini A, di sini B, berarti A-nya 60 derajat ya kan, di sini 30 derajat. Nah, sedangkan panjang BC-nya itu 15. Nah, di sini dari C ya, di sini C bukan B ya kan. BC 15 berarti 15 nih. Berarti dari sini bisa kita cari sin 60 derajat sama dengan demi ya. Berarti 15 per miringnya, berarti AC ya kan. Nah, berarti dari sini setengah akar 3 dikali 15 per AC. Berarti AC-nya adalah dari sini 15 dibagi setengah berarti 30 per akar 3 gitu. Kalikan akar 3 per akar 3 jadinya 30 per 3 akar 3 atau 10 akar
3. Itu yang ini gitu. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang, kalau ini sudah dapat berarti ini kan. Nah, sekarang yang ini, sin 30. Kita cari dulu AB-nya. Sin 30 berarti sama dengan AB dibagi dengan AC dibagi. Berarti kan di sini sin 30. Berarti sin 30, ya kan, berarti AB ya. AB per sin C ya, per sin A lah ya, per sin A di sini karena ini C, berarti sin C ya, sin C. Dah, oke. Sin 30 berarti depan per miring, berarti AC-nya yang miringnya ya. AC di sini AB ya. Oke, sorry. Nah, AB-nya berarti sin 30 kan setengah. AB-nya berarti jadi berapa itu? AB-nya berarti ini 15. Ini yang tadi ya, 60 sin 30 berarti AB per, ini salah. Berarti kita ambil aja tangen ya, karena depan per samping. Oke, tangen 30 aja, tangen depan. Nah, coba ya sebut ya. Ini depan. Tangen 30 berarti depan per samping. Depannya berarti AB, ya kan? AB-nya itulah yang kita tentukan AB-nya berapa gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini yang hanya diketahui hanya 15. Jadi kalau mencari tangen 30 biar cari AB-nya berarti kan depan per samping, berarti BC. Berarti AB sama dengan BC-nya adalah 15 dikalikan tangen 30 berarti sepertiga akar 3, berarti 5 akar 3 gitu ya. Nah, jadi keliling ABC katanya. Jadi kita taruhkan aja 15 tambah 10 akar 3 tambah 5 akar 3 jadinya totalnya 15 ya, 15 akar 3 ya, 15 akar 3 ya kan, ditambahkan dengan 15 atas jadinya berarti 15 dikali akar 3 tambah 1 gitu. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 65 ya. Jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, melalui titik 0,5, melalui 0,5, berarti artinya ini 5, yang ini a dikali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c ya, maka c-nya sama dengan 5. Nah, jadi c-nya sudah 5. Nah, karena dikatakan di sini mencari minimum ya kan, minimum. Jadi ada kata minimum. Nah, jadi kalau kita ambil yang ini berarti di sini minimum katanya, ingat berarti harus tahu kita nilai daripada x puncak. Di sini x puncaknya ada, ya puncaknya ada. Nah, jadi kita substitusi saja dulu ke sini. Jadi 2 sama dengan min 2 kuadrat dikali A, kemudian ditambah B kali min 2 ditambah C sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini atau ini sama aja lah. Ini saya coret aja nih. Berarti jadinya di sini min 2A kuadrat ya. Berarti 4A kurang 2B tambah C-nya. Di sini berarti tambah C, C-nya tadi 5 ya, sama dengan 2. Di 4A kurang 2B sama dengan min 3. Persamaan yang kedua. Nah, di sini 4A dikurang 2B gitu ya. Nah, berarti kalau ini saya bagi 2, boleh kan? 2A dikurang B sama dengan min 3 per 2. Nah, pertanyaannya adalah 2A kurang B tambah C. Nah, yang ini sudah ada gitu. Berarti min 3 per 2 ditambahkan dengan C-nya 5 gitu. Jadi min 3 per 2 tambah 10 per 2. Berarti 7 per 2. Oke, jawabannya adalah C. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dipahami. Kita lanjut di soal nomor 66.
Iya, kita lanjut di soal nomor 66 ya. Jika cos X sama dengan setengah sin X, maka sin 2X. Nah, jadi di sini A 1/5 akar 5, B 2/5 akar 5, C 3/5 akar 5, D 4/5 akar 5, E akar 5. Nah, jadi kita jawab ya. Nah, cos X sama dengan setengah sin X gitu. Jadi kita arahkan, kalau kita buat ini kan jadinya 2 cos X sama dengan sin X gitu ya. Jadi kalau kita banding ini sin X per cos X ya kan, berarti 2 per 1 gitu ya. 2 per 1 ya, karena kalau kita kali silang, ini sin X kali 1, sin X, cos X kali 2, 2 cos X. Nah, sin per cos itu adalah tangen X sama dengan 2. Nah, 2 per 1 ya. Nah, berarti inilah depan, ini samping gitu. Nah, jadi kalau kita gambar di sini, ya kan. Nah, kalau ini X-nya, berarti depannya 2, sampingnya 1. Berarti kita cari miring. Miring akar dari depan kuadrat tambah samping kuadrat. Nah, ini kita peroleh jadinya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5 gitu. Nah, yang ditanya itu adalah sin 2x, yaitu 2 sin x kali cos x gitu ya. Nah, 2 kali, kalau sin demi, kalau sin demi, demi berarti 2 per akar 5. Kalau cos berarti sami, ya kan? Kalau cos berarti sami. Sami berarti 1 per akar 5. Nah, ini dia. Jadi di sini 2 kali 2 kali 1 berarti 4. Akar 5 kali akar 5, 5. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 4 per 5. Nah, di sini jawabannya tidak ada opsinya. Ya, ini memang mungkin salah dalam penentuan opsi ya. Nah, di sini tidak ada ini juga nggak ada, ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini ya. Coba diperhatikan. Nah, jadi jawabannya kalau yang paling tepat itu adalah 4 per 5. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut di nomor 67 ya. Iya, kita lanjut di soal nomor 67 ya. Jika sudut theta di kuadran 2 dan sin theta sama dengan A, maka cos theta kuadrat. Nah, oke, adik-adik bisa lihat di sini bagaimana penyelesaiannya. Kita ingat kalau theta di kuadran kedua, ya, maka adik-adik boleh cek di sini kuadran 1 dan 2. Maka di sini yang bernilai positif hanya 2, yaitu sinus dan kosekan. Berarti ini yang positif, ini yang positif. Lainnya berarti negatif. Nah, makanya dibuat di soal ini sin tetanya A. Berarti kan positif nih. Artinya A per 1 gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, berarti lihat adik-adik boleh cek di sini. Sin theta, nah ini. Kalau yang ditanya adalah cos theta kuadrat, boleh langsung kita ingat rumusnya 1 kurang sin theta kuadrat menggunakan identitas trigono. Nah, boleh juga menggunakan Pitagoras. Misalnya, kalau sin theta itu adalah A per 1 yang artinya depan per miring, maka kita harus mencari samping. Karena di sini A ini 1. Maka kita cari samping akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat.
Nah, ini akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat, yaitu 1 kurang A kuadrat. Nah, jadi kalau dia cos theta, berarti kalau cos theta samping per miring. Berarti akar 1 dikurang A kuadrat per 1. Nah, jadi kalau cos theta kuadrat berarti hilang di sini. Nah, ini kan negatif nih. Kalau dia di kuadran kedua nilai cos kan negatif. Nah, jadi yang ini kalau kita kuadratkan jadi positif. Nah, jadinya di sini tetap dia 1 dikurang A kuadrat nih. Nah, itu dia kalau jawabannya. Tapi kalau di sini kita tes dari sini, langsung cos theta kuadrat sama dengan 1 dikurang, ini langsung kita buat A per 1 kuadrat gitu kan. Nah, ini sama dengan berarti jadinya di sini kalau kita buat ya kan, berarti 1 dikurang A kuadrat per 1. Nah, ini boleh kita buat juga di sini jadinya 1 kurang A kuadrat. Nah, itu dia kalau untuk cos theta kuadrat. Nah, di sini cos theta kuadrat tadi kan akar dari cos theta di sini ya. Nah, cos theta yang ini akar dari 1 kurang A kuadrat. Sedangkan kalau dia cos theta kuadrat, di sini hilang akarnya ini deh ya. Ini hilang akarnya, sorry. Ini hilang akarnya 1 dikurang A kuadrat. Nah, jadi langsung seperti ini juga bisa. Nah, itu. Jadi jawabannya E ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, kita lanjut di soal nomor 68 ya. Grafik suatu penjualan unit motor adalah sebuah garis lurus. Jika pada bulan Januari terjual 100 unit dan bulan Maret 140 unit, maka banyak unit motor yang terjual pada bulan Desember adalah 260, 280, 300, 320, dan 340. Nah, oke, sekarang kita coba jawab. Nah, kita akan coba berikan alternatif jawaban. Nah, kalau dikatakan dia sebuah garis lurus, maka jelas konsepnya Y-nya adalah AX ditambah B. Ini dia fungsinya untuk garis lurus, di mana A itu adalah biasanya gradien. Ya, ini gradiennya. Nah, jadi kalau kita buat pertama, kita misalkan Januari. Januari itu kan bulan 1. Kita anggap aja dia awal. X-nya 1 gitu. X-nya 1, Y-nya 100 gitu. Kalau X-nya dia di bulan Maret berarti bulan 3 ya, lompat dari bulan Februari, Y-nya 140. Berarti kita coba eliminasi. Nah, jadi di sini kita peroleh berarti A kali 1 ya, untuk X sama dengan 1, yang ini kita ganti, berarti A ditambah dengan B sama dengan 100. Kemudian yang ini 3A ditambah B sama dengan 140. Nah, ini langsung kita kurangkan. 3A dikurang A, 2A. Nah, yang ini habis, yang ini 40. Berarti A-nya 20. Jadi ini gradiennya 20 gitu. Nah, kemudian kalau A-nya 20 berarti B-nya kita peroleh ya 100 di sini kan. A tambah B kan 100 tuh. Jadi A-nya 20 tambah B 100 kan. Berarti B-nya berapa? Ini 80 ya, 80 gitu. Jadi berarti Y-nya fungsinya kita peroleh A-nya dari 20X ya kan, ditambahkan 80. Nah, ini fungsinya. Nah, karena yang ditanya di bulan Desember berarti X-nya 12 kan. Berarti Y sama dengan 20 dikali 12 ditambah 80. 240 tambah 80 yaitu 320. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu dia.